Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Zulaikah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 di Stainu Temanggung. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjutan dengan materi keterampilan membaca. Jantung dari pendidikan, sebagaimana dikatakan oleh Farr, adalah kegiatan membaca. Reading is the heart of education. Kalau mau menjadi insan terdidik, orang harus membaca. Tidak ada orang terdidik tanpa melalui membaca. Adler, seorang pendidik yang bukunya dirujuk orang di mana-mana, dia mengatakan, reading is a basic tool in the living a good life. Membaca merupakan alat utama agar seseorang dapat menggapai kehidupan yang baik. Ahmad Slamet Harjasujana juga menyinggung tentang peran kemahiran membaca sebagai prasyarat bagi bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Secara lengkap, beliau berujar, jika kita memimpikan Nusantara ini sebagai negara kerta raharja, gemah ripah repah rapih, baldatun toyibatun, warobbun ghafur, maka rakyat Nusantara dituntut untuk menjadi masyarakat yang literal, yakni masyarakat yang menjadikan aktivitas baca tulis sebagai bagian dari hidupnya. Berikut saya uraikan pengertian dan proses membaca. Menurut Finocchiaro dan Bonomo, membaca adalah sebagai proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Pengertian membaca. Membaca dapat kita definisikan sebagai kegiatan memetik makna atau pengertian, bukan hanya dari deretan kata yang tersurat saja, melainkan juga makna yang terdapat di antara baris. Bahkan juga makna yang terdapat di balik deretan baris tersebut. Thorndike mengatakan bahwa proses membaca itu tak ubahnya dengan proses ketika seseorang sedang berpikir atau bernalar. Membaca itu merupakan proses sosial yang menghubungkan pembaca dengan lingkungannya dan mengkondisikan hubungan itu. Kemudian mengenai proses membaca. Membaca itu meliputi pengenalan lambang-lambang yang tercetak atau tertulis yang berlangsung sebagai perangsang makna yang dihafal yang tersusun atas pengalaman yang lalu, dan konstruksi arti yang baru melalui manipulasi konsep yang sudah dimiliki oleh pembaca. Hasilnya, diorganisasikan menjadi proses pikiran berdasarkan tujuan yang diikuti oleh pembaca. Membaca itu pertama-tama terdiri atas perolehan pikiran pengarang dari bahasa yang tertulis atau tercetak. Kedua, ialah pemberian ekspresi lisan terhadap pikiran tersebut dalam bahasa pengarang sehingga pikiran yang sama dapat disampaikan kepada pendengar. E. Brooksmith, Kent Goodman, dan Robert Meredith mengatakan membaca merupakan proses yang aktif tentang rekonstruksi makna dari bahasa yang dinyatakan dengan lambang grafis atau tulisan, sama dengan menyimak yang merupakan proses yang aktif dalam merekonstruksi makna dari lambang bunyi bahasa lisan. Setelah kita mengetahui pengertian dan proses membaca, kita akan mengkaji mengenai tujuan dari membaca itu sendiri. Tujuan membaca. Tujuan akhir membaca yaitu memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk narasi, teks bebas, atau puisi yang dapat disimpulkan dalam suatu karya tulis ataupun tidak tertulis. Tujuan membaca secara umum adalah mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman, dan juga mendapatkan kesenangan. Sedangkan tujuan membaca secara khusus adalah mendapat informasi faktual, mendapat keterangan khusus dan problematis, memberi penilaian kritis pada karya tulis seseorang, mendapat kenikmatan emosi, dan juga mengisi kegiatan waktu luang. Kemudian pendapat dari Waples menuliskan tujuan membaca adalah yang pertama,
sebagai alat atau cara praktis untuk mengatasi masalah. Yang kedua, mendapatkan hasil prestis, yaitu mendapatkan rasa lebih bila dibandingkan dengan orang lain lingkungan pergaulannya. Yang ketiga, memperkuat nilai kepribadian atau keyakinan. Yang keempat, mengganti pengalaman estetika yang sudah kuno. Dan yang terakhir, menghindari diri dari berbagai kesulitan, ketakutan, ataupun penyakit tertentu. Kemudian kita akan belajar mengenai manfaat membaca. Manfaat membaca. Yang pertama adalah mendapat banyak pengalaman hidup. Yang kedua, mendapat pengetahuan umum dan informasi tertentu yang berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, dapat mengetahui berbagai peristiwa kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Yang keempat, bisa mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terbaru di dunia. Yang kelima, bisa memperkaya batin, memperluas cara pandang dan pola pikir, mampu meningkatkan taraf hidup untuk keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Yang keenam, bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan mengantarkan seseorang menjadi pandai. Yang ketujuh, bisa memperkaya perbedaan kata atau istilah lainnya yang menunjang keterampilan menyimak bacaan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan potensi setiap pribadi dan meningkatkan desistensi dan lainnya. Adapun jenis-jenis membaca bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama adalah dari segi jenjang. Yang pertama, membaca permulaan, yaitu membaca yang mampu melafalkan huruf dengan benar dan memperoleh informasi. Kemudian yang kedua adalah membaca lanjut. Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang dapat dilakukan apabila pembaca sudah bisa membaca teknik atau membaca permulaan. Jika dilihat dari segi pelaksanaan, membaca dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah membaca nyaring. Membaca nyaring adalah proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat. Sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Seperti yang saya ucapkan sekarang ini adalah membaca nyaring. Membaca nyaring juga dibedakan menjadi dua, yaitu membaca teknik dan membaca estetik. Yang pertama, membaca teknik adalah membaca dengan mementingkan kebenaran pelafalan serta meningkatkan tingkat pemahaman pembaca terhadap materi-materi ilmiah. Sedangkan membaca estetik adalah membaca dengan berorientasi pada ketajaman perasaan, menikmati keindahan karya sastra. Membaca estetis sering dipraktikkan dalam lomba putri reading atau pembacaan puisi, pembacaan cerpen, naskah drama, dan terjemahan kitab suci. Kemudian yang kedua adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja. Mata atau pandangan kita menyusuri untayan kata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, tanpa mulut berkomat kami. Membaca dalam hati bersifat personal, karena manfaat langsungnya hanya bisa dinikmati oleh sang pembaca. Pada saat membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati atau silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati terbagi atas membaca intensif dan membaca ekstensif. Yang termasuk ke dalam kelompok membaca intensif yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bacaan. Membaca ekstensif, objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tujuannya adalah untuk memahami isi yang penting-penting dan cepat, dan dengan demikian membaca secara efisien dengan terlaksana. Membaca ekstensif terbagi menjadi 3, yaitu membaca survei,
membaca sekilas atau skimming, dan membaca dangkal atau superficial reading. Yang ketiga adalah membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, sepenuh hati, mendalam, evaluatif, analisis, dan tidak hanya untuk mencari kesalahan. Kemudian, yang keempat adalah membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses pembaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan, dengan mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Yang kelima, yaitu membaca cepat. Membaca cepat dilaksanakan dengan menggunakan jumlah buku dan bacaan yang cukup banyak, dalam waktu yang singkat dengan pemahaman yang tepat. Cara pembacaan dilakukan dari atas ke bawah dengan kecepatan kata per menit. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu membaca apresiatif. Membaca apresiatif merupakan membaca dengan mementingkan penghayatan, kemampuan merasakan keindahan naskah, dan bisa menghargai keberadaan ide-ide dalam teks. Membaca apresiatif dilaksanakan di dalam hati. Kemudian, apa saja aspek-aspek dalam membaca? Yang pertama adalah aspek sensori, yakni kemampuan pembaca untuk memahami simbol-simbol teks. Yang kedua adalah aspek perseptual, yakni kemampuan pembaca untuk menginterpretasikan simbol-simbol teks. Kemudian yang ketiga adalah aspek skemata, yakni kemampuan pembaca untuk menghubungkan pesan tertulis dengan struktur pengetahuan dan pengalaman yang telah ada. Kemudian aspek berpikir, yakni kemampuan pembaca untuk membuat inferensi dan evaluasi dari teks. Yang terakhir yaitu aspek afektif, yakni kemampuan pembaca untuk membangkitkan dan menghubungkan minat dan motivasi dengan teks yang dibaca. Setelah mempelajari mengenai aspek-aspek membaca, kemudian kita akan mempelajari mengenai teknik membaca berikut ini. Teknik membaca dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknik memindai. Teknik memindai adalah salah satu bentuk dari strategi membaca dengan melakukan gambaran dari memori dan selembar kertas yang akan diingat pada seluruh halaman. Yang kedua adalah teknik overfly. Teknik overfly adalah salah satu cara dalam membaca skim dengan teks yang akan dibaca dalam tulisan sebagai alat memberikan gambaran yang pada bagian-bagian penting. Yang ketiga adalah teknik dipilih. Teknik dipilih adalah salah satu teknik dalam memilih teks dan membawa bagian teks yang akan dibaca sesuai dengan kebutuhan dan akan digunakan sebelum membaca konflik. Jadi itu semua mengenai materi keterampilan membaca. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.